Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Rasana, NPM 2478242. Di video kali ini saya akan mengajak kalian mengeksplorasi data center menggunakan physical mode di Cisco Packet Tracer. Pada lab ini fokusnya bukan cuma ke konfigurasi jaringan, tapi lebih ke tampilan fisik, penempatan perangkat, dan pemahaman struktur data center secara keseluruhan. Jadi pastikan paket tracer sudah kebuka dan buka file data center exploration. Setelah itu, hal pertama yang diperhatikan adalah mode penampilan. Di paket tracer ada dua mode, yaitu logical dan physical mode. Setelah itu, kita akan ke control. Terusnya ada shutter, ada Winnipeg, sama ada Toronto. Nah, setelah diklik gedungnya, kita masuk ke bagian data center. Di dalam data center ada beberapa ruangan dan rack server. Sekarang masuk ke lebih dalam ke salah satu ruangan. Di sini ada perangkat jaringan inti yang ditempatkan seperti switch, router, firewall, dan server. Yang menarik dari physical mode adalah kita bisa lihat rak secara fisik. Setiap rak punya slot dan tiap perangkat punya ukuran tertentu, biasanya dalam satuan U atau rak unit. Di sini klik salah satu rak dan bakal kelihatan ada server yang sudah terpasang. Ada juga switch dan beberapa slot kosong. Kalau di sini klik satu server, kita bisa lihat detail fisiknya, mulai dari bentuk perangkat, posisi kabel power, dan kabel jaringan yang terhubung ke switch. Sekarang saya akan jelaskan sedikit konsepnya. Di dunia nyata, data center itu sangat memperhatikan penempatan fisik perangkat. Bukan cuma soal rapi, tetapi juga soal pendinginan, manajemen kabel, dan kemudahan maintenance. Di paket tracer, hal ini disimulasikan lewat physical mode supaya kita kebayang kondisi aslinya. Selanjutnya, saya coba pindahkan perangkat. Misalnya saya ambil satu server lalu saya drag di slot rak yang lain. Kalau slotnya cukup, server bisa langsung masuk, tapi kalau tidak cukup, paket tracer gak bakal ngebolehin kita menempatkan perangkat di situ. Ini menunjukkan jika ukuran perangkat itu penting dalam perencanaan data center. Sekarang saya perhatikan juga bagian kabelnya. Di physical mode, kabel terlihat terhubung dari server ke switch dan dari switch ke perangkat lain. Meskipun kita tidak mengatur kabel sedetail di dunia nyata, tapi ngebantu kita lebih mengerti alur koneksi fisik antar perangkat. Selanjutnya saya pindahkan ke perangkat switch, lalu saya klik direct, lalu buka tab config atau physicalnya. Di sini kelihatan port-port yang dipakai. Port inilah yang secara logis nanti terhubung ke jaringan, tapi secara fisik juga harus terpasang dengan benar. Kalau kita bandingkan sama logical mode, di logical mode kita lebih fokus ke topologi dan konfigurasi IP, sedangkan di physical mode fokusnya adalah di mana perangkat itu berada dan bagaimana dia terpasang. Sekarang saya naik lagi satu level tampilan dari rak. Saya balik ke ruangan data center. Di sini bisa kelihatan beberapa rak lain, masing-masing punya fungsi berbeda. Biasanya ada rak khusus server, rak khusus jaringan, dan rak khusus perangkat pendukung lainnya. Di lab ini kita bisa explore satu persatu rak buat lihat isinya. Ini bagus buat pemula supaya ngerti kalau jaringan itu gak cuma garis-garis di layar, tetapi perangkat fisik yang beneran ada bentuknya. Sekarang kita klik salah satu server lagi, lalu masuk ke tab desktop paling atau config. Di sini sebenarnya kita
masih bisa konfigurasi seperti biasa, misalnya IP address atau service. Jadi walaupun kita lagi di physical mode, fungsi perangkatnya tetap sama kayak di logical mode. Intinya physical mode ini nambah perspektif baru. Jadi lebih ngerti penempatan fisik di data center. Kalau disimpulkan, tujuan utama Lab Data Center Exploration ini adalah membantu kita memahami struktur data center, mengenal perangkat-perangkat yang biasa dipakai, dan mengerti pentingnya perencanaan fisik dalam jaringan skala besar. Sampai di sini, eksplorasi data center di physical mode sudah selesai. Di sini kita bisa coba sendiri mindahin perangkat, buka satu persatu raknya dan bandingin tampilannya dengan logical mode. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.